pentingnya kajian sosiologi hukum. Dengan demikian, terlihatlah bahwa secara relatif sedikit sekali aspek-aspek kehidupan masyarakat yang dapat dimengerti seluk-beluknya secara menyeluruh tanpa memperhatikan aspek-aspek hukumnya. Hal inilah yang menyebabkan bahwa sifat hakikat dan sistem hukum merupakan objek penelitian yang tidak dapat diabaikan oleh para sosiolog. Hukum secara sosiologis adalah penting dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan atau social institution yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola perilakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Hukum sebagai suatu lembaga kemasyarakatan hidup berdampingan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dan saling mempengaruhi. Jadi, sosiologi hukum berkembang dengan anggapan dasar bahwa proses hukum berlangsung dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya, hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses. Yang kedua, definisi sosiologi hukum. Sosiologi hukum pada hakikatnya dua istilah ilmu yang menjadi satu, yakni kata sosiologi yang memiliki arti ilmu pengetahuan tentang masyarakat dan hukum bermakna aturan yang terjadi karenanya penyesuaian terhadap berbagai bentuk gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Berikut pengertian sosiologi menurut para ahli. 1. Surjono Sukanto. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Yang kedua, Satjipto Raharjo. Sosiologi hukum atau Sociology of Law adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. 3. R.O.J. Salman. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Jadi, sosiologi hukum adalah mengamati dan mencatat hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari dan kemudian berusaha untuk menjelaskannya. Sosiologi hukum sebagai ilmu terapan menjadikan sosiologi sebagai subjek seperti fungsi sosiologi dalam penerapan hukum, pembangunan hukum, pembaharuan hukum, perubahan masyarakat, dan perubahan hukum, dampak dan efektivitas hukum, dan kultur hukum. Penggunaan sosiologi hukum. Menurut Purbacaraka dan Sujono Sukanto memaparkan kegunaan sosiologi hukum. Yang pertama, memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial. Yang kedua, mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum tertulis, bagaimana mengusahakan agar suatu undang-undang melembaga di masyarakat. 3. Mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum tertulis, misalnya mengukur berfungsinya suatu peraturan di dalam masyarakat. Kegunaan-kegunaan tersebut dapat diuraikan secara rinci. 1. Pada taraf organisasi dalam masyarakat. Yang pertama, sosiologi hukum dapat mengungkapkan ideologi dan falsafah yang mempengaruhi perencanaan, pembentukan, dan penegakan hukum. Yang kedua, dapat diidentifikasikannya unsur-unsur kebudayaan manakah yang mempengaruhi isi atau substansi hukum. Yang ketiga, lembaga-lembaga manakah yang sangat berpengaruh di dalam pembentukan hukum dan penegakannya. 2. Pada taraf golongan dalam masyarakat. Yang pertama, pengungkapan golongan-golongan manakah yang sangat menentukan
di dalam pembentukan dan penerapan hukum. Yang kedua, golongan-golongan manakah dalam masyarakat yang beruntung atau sebaliknya dirugikan dengan adanya hukum-hukum tertentu. Yang ketiga, kesadaran hukum dari golongan-golongan tertentu dalam masyarakat. 3. Pada taraf individual. Yang pertama, identifikasi unsur-unsur hukum yang dapat mengubah perikelakuan warga masyarakat. Yang kedua, kekuatan, kemampuan, dan kesungguhan hati para penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya. Yang ketiga, kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum. D. Ruang lingkup kajian sosiologi hukum. Ruang lingkup kajian sosiologi hukum ada dua. Yang pertama, dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. Sebagai contohnya, hukum nasional di Indonesia. Dasar sosialnya adalah Pancasila dengan ciri-ciri gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan. 2. Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Contohnya, undang-undang tentang hak cipta, undang-undang mengenai pemilihan presiden secara langsung terhadap gejala politik. Karakteristik kajian sosiologi hukum adalah fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan. 1. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum. Apabila praktik-praktik itu dibeda-bedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dalam pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan tersebut. 2. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya. 3. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu. 4. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajari.